Malam Bu Mami. Bagaimana kabarnya Pak Isnan? Alhamdulillah sehat. Iya. Kemarin sempat menghubungi saya, nggih, Nggih. bahwa Pak Isnan akan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Nah, di sini saya yang akan mensupervisi coaching dari Pak Isnan. Ya, Bu, terima kasih. Iya. Pak Isnan akan melakukan praktek coaching dengan siapa, Pak? Coachingnya? Dengan teman saya Bu, Pak Imran. Sebenarnya dia ada sedikit sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya dan ingin mencari solusi atas permasalahannya. Sebelum Pak Isnan melakukan percakapan coaching, mungkin saya bisa bertanya-tanya dulu ya Pak, sebelumnya. Kompetensi apa yang nantinya akan Bapak kembangkan pada percakapan coaching ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin mengajukan pertanyaan berbobot. Dan mengajukan pertanyaan berbobot itu juga sesuai dengan alur kita, karena saya masih baru ya dalam melakukan percakapan coaching. Makanya itu saya ingin disupervisi oleh Ibu bagaimana saya menerapkan coaching itu, khususnya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, menangkap kata kunci seperti itu. Berarti nanti di bagian mana yang Pak Isnan ingin saya mengamatinya Pak, yang lebih spesifik? Yang mengajukan pertanyaan berbobot kemudian mendengarkan aktif itu juga penting Bu. Iya. Karena selama ini kadang saya tergesa-gesa untuk mengajukan pertanyaan sehingga itu mengganggu percakapan antara coach sama coach seperti itu. Mungkin indikator pencapaian bagaimana yang ingin Bapak terapkan pada coaching kali ini Pak? Indikator dalam pendekatan coaching kali ini yang saya inginkan adalah nanti saya bisa mendengar dengan sabar, mendengar dengan dengan fokus apa permasalahan coach, dan kemudian juga bisa mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach sehingga dapat mengembangkan ide-ide atau solusi berdasarkan kata kunci nanti yang saya tangkap seperti itu. Jadi apa permasalahan kunci yang dibicarakan dengan saya, dia mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Seperti itu. Luar biasa sekali. Semoga nantinya pembicaraan percakapan coaching yang dilakukan Pak Isnan dengan rekan sejawat akan berjalan lancar dan menemukan solusi dari coaching rekan sejawatnya Pak Isnan. Ya. Bisa dimulai sudah Pak untuk percakapan coachingnya? Ya, dipersilakan. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Isnan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi masih ada pikiran-pikiran Pak. Pikiran-pikiran. Oke, kemarin Pak Imran kan sempat menghubungi saya. Iya. Katanya ingin coaching dengan saya. Iya, Seperti itu. Baik, mungkin sebelum coaching ya kita relax dulu ya agar percakapan kita fokus Iya. dan tidak terganggu dari apa sesuatu yang mungkin mengganggu percakapan kita. Oke, kita mulai ya Pak Imran coaching kita. Baik Pak. Apa yang ingin diomongin oleh Pak Imran terkait permasalahan apa yang muncul? Apa? Jadi gini Pak, saya pegang datanya ini. Anak-anak itu belakangan ini terutama di bulan Agustus Pak, Iya, iya. banyak sekali yang bolos. Oh, bolos Itu ya. beban tersendiri untuk saya. Ini kenapa? Ternyata coba saya telusuri masih berkaitan acara Agustusan, maupun karnaval atau apa alasannya gitu, ini tidak masuk. Wah, ini repotnya juga yang mengizinkan orang tuanya. Aduh, malah bingung saya. Nah, saya butuh solusi itu Pak. Bagaimana biar anak-anak ini tidak banyak bolos sekolah, normal lagi lah seperti itu. Tidak maksudnya 1 kali 2 kali, seminggu berkali-kali Pak. Seminggu berkali. Iya. Jadi yang akan kita bicarakan kali ini ialah terkait dengan permasalahan siswa yang bolos ya. Betul. Terkait dengan berbagai kegiatan Agustusan ya. Iya, betul. Dan itu pun juga diizinkan oleh orang tua Iya, seperti itu. seperti itu. Oke, sebelum berbicara lebih jauh, dari perbincangan kita nanti, apa yang ingin diharapkan dari Pak Imran dari percakapan kita? Ya, saya ingin mendapatkan solusi
atau trik bagaimana agar supaya anak-anak ini walaupun ada kegiatan kejurusan tapi sekolahnya tetap lanjut Pak, masuk. Mungkin seperti itu Pak yang ingin saya dapatkan. Yang ingin didapatkan seperti itu. Saya akan tanya lagi dari bayangan Pak Imron ya, kondisi yang ideal siswa itu seperti apa sih Iya, terkait permasalahan itu? betul Pak. Seharusnya ya anak-anak itu sekolah tetap masuk. Kalaupun ada kegiatan Agustusan mereka tidak masuk itu ya minimal izin dengan cara yang baik. Contoh kalau ikut karnaval ya ada surat lah dari penyelenggara karnavalnya, mereka jadi delegasi atau jadi apa gitu Pak. Nggak tahu-tahu nggak masuk gitu kan. Kita bingung Pak, ini kemana? Takutnya kan bolos, berantem atau apa gitu Pak. Oke. Dari kondisi ideal yang tadi disampaikan oleh Pak Imron ya, situasi terkini itu ada di angka berapa? Kalau semua kita memberi skala 1 hingga 10, angka 10 adalah kondisi ideal. Situasi saat ini ada di angka berapa Pak? Saya bisa menyebutnya kritis mungkin Pak ya, di angka 3, angka 4 gitu Pak. Jadi wis masuk, enggak masuk itu enggak ada pemberitahuan sama sekali. Nah, ini kan berarti kritis ya, Pak. Saya seperti itu. Dari apa yang digambarkan tadi, krisisnya di angka berapa? Jadi kan sekarang masih posisi 3 atau 4. 3 atau Oke. Dari apa yang dikatakan tadi sebenarnya susah nggih untuk menuju ke ideal ya. Kalau sampai ke 9 10 mungkin sulit. Susah. Nah, yang rasional mengingat situasi kondisi saat ini dalam waktu dekat bisa ditingkatkan ke level berapa atau ke angka berapa dari angka 3 itu? Kalau 3 berarti ya mungkin ke 7 lah Pak. Kalau dari 4 bisa ke angka 8 itu sangat baik untuk saya. Dari angka 3 ke angka Maksimal di 8. Maksimal di 8. Kalau harus 9 atau 10 kayak gitu. untuk meningkatkan itu. Ya. Apa upaya yang mungkin bisa dilakukan Pak Imron gitu, untuk meningkatkan tingkat kehadiran anak-anak? Iya. Sebagai guru BK kan kita punya senjata itu, kita bisa komunikasi langsung dengan orang tua, bisa komunikasi dengan orang tua ya. Intinya bagaimana orang tua juga paham ketika anak-anak kegiatan maka sekolah itu juga tetap berlangsung. Jadi saya akan coba nanti melalui wali kelasnya, kolaborasi dengan wali kelas, kita akan komunikasi dengan orang tuanya Pak. Kalau anak nggak masuk langsung komunikasi, kita tanyakan benar kan anak atau tidak. Mungkin seperti itu yang nanti dengan pihak luar Pak, dengan orang tua. Nah ke dalam sendiri saya pinginnya itu kalaupun ada kegiatan seperti itu di lingkungan sekolah, bolehlah mungkin anak-anak ini pulang lebih awal Pak. Artinya begini, kalau mereka karnaval nanti ikut habis duhur, pagi berangkat ke sekolah dulu, habis itu dia boleh pulang lebih awal gitu loh. Ini nggak perlu bolos dia. Berarti tetap minta izin ya tetap untuk masuk, minta izin, terus pulang lebih awal. Jadi KBM masih dapat di pagi, kegiatan karnaval juga masih bisa ngikutin. Ini seperti itu rencana saya Pak. Apa ada upaya lain selain itu untuk mengatasi permasalahan itu menurut Pak Imron? Nah, upaya lain mungkin ada sambil jalan, tapi yang jelas ini yang mungkin menurut saya lebih gampang saya aplikasikan ya 2 ini dulu mungkin Pak. Bisa. Ada 2 ya? Ada 2 Pak. Kemudian dalam 2 itu ya, di antara 2 itu skala prioritas dari Pak Imron yang mau dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana yang bisa dilakukan? Oke. Kalau dari 2 itu yang paling mudah kan yang internal Pak. Yang internal? Iya, yang internal dulu, yang kedua itu. Sehingga mungkin saya akan komunikasi dengan kurikulum, komunikasi dengan kawan-kawan di kesiswaan, agar supaya anak-anak yang seperti ini diizinkanlah pulang lebih awal. Itu mungkin prioritasnya itu dulu. Nah, perkara nanti masih ada yang bolos dan seterusnya, maka yang kedua saya akan komunikasi dengan yang pertama, komunikasi dengan orang tua. Kapan itu bisa diwujudkan Pak? Nah ini Pak, kaitannya kan saya tidak bisa berjalan sendiri, saya butuh support. Maka mungkin bisa saya awali, saya komunikasi dulu dengan kesiswaan, dengan kurikulum mungkin. Ya siang inilah Pak, mungkin saya awali komunikasi via WA, kapan bisa ngobrol secara langsung dengan beliau. Mungkin ketemunya besok, tapi saya awali WA siang ini, mungkin seperti itu Pak. Jadi mulai siang ini ya,
Bisa. Pak Imron akan melakukan aksi ya terkait permasalahan Yang gampang dulu Pak. yang kamu dulu ya, skala prioritas itu ya Betul. dalam waktu dekat. Kemudian ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Imron yang lakukan apa, Pak? Bahwa ini dikatakan berhasil gitu. Ini memang gampang-gampang sulit, tapi nanti saya gunakan data saja Pak. Nanti setelah saya melaksanakan rencana saya ini menjadi aksi nyata nih, benar-benar kita laksanakan, mungkin seminggu ya, tapi 5 hari kerja kan di tempat kami Pak. Minggu depan saya akan cek lagi datanya, apakah anak-anak sudah ada penurunan yang lolos, terus mereka yang tidak masuk sudah izin dan sebagainya. Itu melalui data di depan ini, data dari satpamnya itu Pak. Wah, luar biasa itu Seperti memang itu Pak. upaya atau ide-ide jenengan luar biasa untuk dilakukan. Terus terkait apakah Pak Imron butuh dukungan untuk melakukan upaya itu? Ini kalau dukungan tentu saja Pak, karena tadi saya bilang tidak bisa saya jalan sendiri. Jadi dari top manajemen pasti dari kepala sekolah. Ya. Nanti kaitannya eksekutornya kan saya harus komunikasi dengan wakil siswaan, wakil kurikulum terkait jam belajar mereka. Harus pulang lebih awal seperti itu kan bagaimana. Jadi dukungan itu. Terus yang penting nanti yang kedua, dukungan dari orang tua ini. Orang tua. Wajib harus tahu nih anaknya. Ya. Mungkin itu Pak, ada pihak-pihak yang harus mendukung rencana saya ini. Oke, luar biasa tadi yang sudah disampaikan memang Pak Imron sudah menguraikan secara jelas permasalahan, bahkan Pak Imron sendiri sudah dapat cara mengatasinya dengan ide-ide yang datang dari Pak Imron sendiri ya. Ya, itu Mungkin masih rencana tuh. masih rencana ya. Saya laksanakan dengan baik. Oke, makanya itu mungkin saya tunggu ya Pak. Siap. Rencana aksi Pak Imron, dan bisa kali ya kita akan ketemu selanjutnya untuk membicarakan ini. Saya ingin mengetahui, tertarik saya dengan langkah-langkah Pak Imron. Oke. Apakah tadi bisa meningkatkan tingkat kehadiran siswa itu, saya mulai Ya. kiranya bisa kita ketemu lagi untuk membicarakan ini. Bisa, tapi mungkin setelah kita eksekusi nih Pak. Ya, Ini minggu jelas. depan berarti mungkin Pak. Minggu depan. Oke. Bisa. Minggu depan ya kita akan bicarakan ini. Saya Siap. tunggu komunikasi atau informasi dari Pak Imron kapan kita bisa coaching lagi untuk melihat Boleh. perkembangan ini seperti itu. Saya akan sangat senang sehingga nanti saya merasa pekerjaan ini tidak sendirian. Seperti Itu Pak. Oke, terima kasih. Iya. Jadi Pak Imron sudah mendapatkan ya tujuan dari apa yang kita bicarakan Ya. tadi ya. Seperti itu. Baik, kalau seperti itu apakah sudah cukup menurut Pak Imron percakapan ini? Saya rasa cukup Pak. Cukup, tinggal aksinya saja. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya undur diri ya Pak Imron. Baik, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. segera sabar ini untuk ketemu minggu depan Siap. untuk membicarakan tindak lanjutnya. Oke. Oke, assalamualaikum Pak Imron. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai melaksanakan percakapan coaching ya Pak Isnan Iya, Bu. dengan rekan Pak Isnan tadi, Pak Imron ya. Ya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan lebih lanjut, saya ingin pendapat dari Bapak dulu. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak tadi dalam melaksanakan percakapan coaching? Kalau saya nilai sendiri, saya sudah cukup dalam mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta, meskipun ada sedikit atau beragam kekurangan yang masih saya miliki, yaitu saya masih kesulitan dalam mendengarkan aktif, seakan-akan ingin langsung masuk untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari saya. Saya harus lebih sabar seperti itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Dari hasil pengamatan saya tadi, percakapan coachingnya sudah luar biasa. Bapak sudah memasukkan dari alur tirta, mulai dari tujuan tadi sudah nampak, identifikasi juga sudah muncul, sudah nampak, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Bapak juga koci dari Bapak juga diposisikan sebagai mitra oleh Pak Isnan tadi. Jadi tidak ada atasan bawahan, sudah seperti mitra sendiri. Hanya sedikit terkait kekurangan dari Pak Isnan tadi, yaitu ada pada saat koci berbicara, ada saat-saat Pak Isnan ingin masuk. Iya, seperti itu. Ya, tadi nampak seperti itu. Mungkin
lebih berkonsentrasi, fokus untuk mendengarkan aktifnya ya Pak. Ya itu Bu, sesuai dengan apa yang saya khawatirkan gitu. Saya masih ada apa ya, pengen masuk di sela-sela percakapan itu, di sela-sela apa yang dibicarakan oleh coach itu. Jadi saya mungkin nantinya harus lebih sabar atau dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach seperti itu. Terlepas dari itu semua, overall sudah percakapan coaching ini sudah berjalan sesuai alur Tirta, sudah runtut dari langkah-langkah alur Tirta tersebut. Selamat ya Pak, saya rasa percakapan coaching Bapak sudah berjalan dengan sukses. Mungkin untuk kedepannya kalau ada permasalahan lagi, kita bisa melakukan supervisi coaching lebih lanjut lagi. Iya, siap Bu, siap. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Isnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.